Hai sahabat YouTube, sahabat media hobi dan diary. Siang ini saya akan mengambil tema tentang sansevieria atau biasa disebut dengan lidah mertua. Nah, tanaman ini banyak manfaatnya. Tentu salah satunya bisa ditaruh di kamar, dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, untuk itu saya akan menyiapkan media tanam terlebih dahulu, tetapi untuk lebih simpelnya saya sudah beli media tanam, tinggal ditambah dengan pupuk kandang sehingga nanti dia tumbuh dengan subur. Nah, tadi sudah saya ambil, sudah saya adon ya. Nah, ini tinggal beli ya, ini cuma 10 ribuan ya. Salah satunya barangkali dibuatnya dari abu sekam ini, jadi biasanya komposisinya ada tapi di sini nggak dituliskan. Nah, saya rasa cukup. Nah, adonannya ini, nah saya gunakan pot yang agak gede sedikit ya, karena mengingat sansevieria ini biar ingin aja segini gitu. Kalau teman-teman yang hobi gitu buat yang lebih kecil mungkin simple, nah itu kan taruh kalau di atas itu di rak-rak itu tidak begitu berat begitu membawa. Nah, untuk bibitnya sudah saya cari juga ya, nggak usah di video, jadi saya sudah dulu nanamnya di halaman rumah. Nah, mari kita kerjakan terlebih dahulu untuk menanamnya ya. Sudah tersedia ya. Tinggal ditanam. Nah, media tanamnya saya rasa cukup subur ya. Ada, tak kasih tanah sedikit biar agak agak berat. Ini kalau cuman abu sekam dan saja, pupuk kandang nanti terlalu subur ya. Nah, ini jadi sansevierianya sudah agak tinggi. Tadi saya temukan yang kecil, yang pendek ya. Nah, saya sesuaikan dengan potnya. Kalau di potnya kebetulan ada yang besar, saya jadi ambil yang besar juga. Nah, ini udah jadi tanamannya. Tinggal dirawat ya. Nah, begini sahabat YouTube ya. Jadi sudah tinggal nanti dipajang di dalam atau di luar. Nah, khusus untuk sansevieria ini nanti akan saya pajang di dalam ruangan. Oke. Baik sahabat YouTube. Nah, jadi tanaman yang sansevieria sudah dipot, jadi sudah siap nanti dipajang ya. Mari kita bahas dengan membuka buku diary saya. Apa sebenarnya manfaat si lidah mertua ini. Jadi kalau biasanya yang tanaman yang lain ada di kamar itu ada sirih gading. Nah, kemarin ada lidah buaya, sekarang lidah mertua. Kalau banyak ada di ruangan kita, tentu biasanya saya tidak pakai kipas angin ya, walaupun dia kipas angin itu membuat kita nyaman gitu, lebih dingin, anginnya sangat kencang, tetapi kadang-kadang kan membuat kita tertakut-takut kadang ya, kalaupun apalagi dihadapkan langsung dengan diri kita ya di pas musim panas seperti ini. Nah, itu akan menyebabkan pernapasan ya kita, misalnya paru-paru basah dan lain sebagainya. Jadi tidak usah khawatir kalau kita memiliki tanaman yang memang
pengganti kipas angin atau bahkan AC barangkali ya gitu. Nah, di dalam buku saya tercatat di sini nama lain dari lidah mertua tentu sansevieria, kita semua sudah tahu. Nah, tanaman hias ini ya, seperti yang saya katakan, bisa dan umumnya juga kita lihat bisa ditaruh di dalam ruangan dan di luar ruangan gitu ya, dalam dan luar maksudnya. Nah, di sini agar tanaman ini tumbuh dengan baik, jadi perlu mendapat cahaya matahari yang cukup. Nah, di sini kebetulan saya sengaja di luar untuk membuat konten ini, sehingga ini pas terkena sinar matahari ya. Ya mungkin barangkali seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh sansevieria agar bisa tumbuhnya dengan baik. Nah, yang kedua, siram secukupnya. Nah, tadi saya sudah menyiram sedikit walaupun tidak banyak ya, nanti takutnya meluber. Jadi baiknya sedikit-sedikit, yang penting dia lembab gitu. Nah, ini tetapi tidak bisa berlebih ya dikatakan, karena akan akarnya tadi takutnya busuk ya gitu. Yang ketiga, tidak baik dengan di suhu rendah, maka kalau ditaruh di dalam kamar itu berarti kita harus mengeluarkan dia. Jadi kan bisa taruhlah di ruangan terbuka yang ada sinar cahaya mataharinya. Jadi kalau saya besok-besok barangkali ini seminggu 3 kali lah saya siangi, atau bahkan setiap hari, karena ini kan sangat senang dengan mendapatkan sinar matahari itu 1 hari full ya, tidak masalah saya rasa. Yang penting kondisi media tanamnya ini cukup lembab ya, tidak terlalu kering, saya rasa bagus. Kalau karena waktu ya kan seminggu 3 kali udah cukup. Nah, gunakan media cepat meresap air seperti sekam bakar. Nah, tadi sekam bakar juga sudah saya gunakan ya, saya tunjukkan. Beli paling 10.000 itu murah sudah. Pasir malang dan pakis, nah gitu. Nah, karena memang tidak ada, kita gunakan 2 komponen sekam media tanam tadi, sekam bakar dengan pupuk kandang tadi, saya rasa udah bagus ya. Yang kelima ini, letakkan di ruangan dengan ventilasi udara. Jadi di ruangan itu kan harus ada ventilasi ya, lembab. Mohon maaf ya, ternyata lembab tidak baik terhadap untuk sansevieria ini atau lidah mertua ini. Jadi harus agak banyak harus mendapat cahaya matahari tentunya gitu. Terus manfaat dari lidah mertua ini itu menyerap racun penyebab penyakit, karena dia ini menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen maksimal pada malam harinya. Jadi tidak usah takut kalau pada malam hari itu kok ada tanaman malahan di dalam ruangan ini, apakah mengeluarkan karbon dioksida? Ternyata tidak, justru sebaliknya. Tanaman sansevieria ini justru malam hari itu melepas oksigen gitu ya. Nah, inilah yang bermanfaat, yang kita hirup justru sangat bagus untuk kesehatan paru-paru kita dan organ dalam kita. Nah, kalau saya kutip juga dari kompas.com, ada 12 manfaat gitu ya. Di antaranya yang pertama itu pembersih udara alami terbaik. Ya tentu gitu, kita udah paham ya, menyaring racun yang namanya itu benzena, kilena, ada trichloroethylene, susah sekali di bahasa anunya, trichloroethylene dan formaldehida. Terus yang kedua itu penghilang polusi udara dalam maupun luar. Nah, kalau sahabat YouTube menaruhnya kira-kira di mana nih yang baik, apakah di dalam atau di luar ruangan gitu. Nah, sesuai situasi barangkali ini ya. Nggak mungkin kita taruh ada tempat atau rak ataupun tempat yang cocok gitu, apakah di pojokan sudah ada tempat juga, nggak mungkin kita taruh lagi tanaman gitu. Jadi disesuaikan. Yang kedua, yang seterusnya maksudnya yang ketiga adalah anti kanker. Waduh, ini kok bisa anti kanker ya? Ini disebutkan ya dalam sumber kompas.com, bisa dibaca.
Kok bisa? Karena nomor satu tadi barangkali ya, nomor satu tadi yang dibilang, jadi kan dia menyaring racun begitu, seperti benzena, kilena, dan dua zat yang berbahaya tadi. Selanjutnya adalah menyerap radiasi. Jadi ternyata Sansevieria ini sangat aktif sekali membantu penyerapan radiasi yang ditimbulkan oleh barang elektronik terutama. Nah, jadi kan di sini barang elektronik itu kita punya HP ya, atau kita di depan laptop. Jadi pas sekali kita diletakkan seperti di meja tamu, ada ruang keluarga dan kamar. Apalagi di zaman digital ini kita tidak lepas dari semua media-media elektronik tadi gitu. Nah, jadi tepatlah bahwa manfaat Sansevieria ini sangatlah banyak manfaatnya. Ternyata ada dibilang anti kanker seperti tadi. Ini yang paling urgen kan menyerap radiasi tadi. Ya, demikian sahabat YouTube, semoga bermanfaat. Salam super.